Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asrin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli saqi wa mas'ud. Kaum muslimin muslimat, para pecinta Matla'ul Anwar official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kejadian aneh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejadian ini telah diuraikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya suatu ketika Rasulullah akan naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Saat Rasulullah naik pada tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin. Kemudian naik pada tangga mimbar yang kedua, juga tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin. Dan naik pada tangga mimbar yang ketiga, juga tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin. Yang hal ini membuat aneh dan penasaran para sahabat yang hadir pada saat itu. Akhirnya ketika sholat Jumat telah selesai, maka para sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah mengenai kejadian tersebut. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sami'na kalimatan lam nasma'ha min qablu." Ya Rasul, kata para sahabat, kami tadi mendengar sebuah ungkapan, sebuah ucapan yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Ada apa ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah tersenyum melihat pertanyaan dan juga mendengar pertanyaan para sahabat. Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Wahai para sahabatku, tadi ketika aku naik pada tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian kata malaikat Jibril, Muhammad, man dukirta indahu falam yusolli alaik famata fadakhalan nar fa'ab'adahullah." Kata malaikat Jibril, Muhammad, apabila ada seseorang yang mendengarkan namamu disebutkan di sampingnya, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadamu, bagaimana kalau kita doakan mudah-mudahan orang tersebut dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka aku mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholawat merupakan satu-satunya perintah yang Allah sendiri melakukan perintah tersebut. Allah memerintahkan kita sholat, tapi Allah tidak pernah melaksanakan sholat. Allah sendiri memerintahkan kita puasa, namun Allah sendiri tidak pernah melaksanakan puasa. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah pun ikut bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian di saat aku naik pada tangga mimbar yang kedua, juga tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, waman adroka abawaihi au ahadahuma falam yabarrahuma fadakhalan nar fa'ab'adahullah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, apabila ada seseorang yang masih ada orang tuanya, yang masih hidup orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, bagaimana kalau orang ini kita doakan mudah-mudahan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Artinya apa? Sebagai anak kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita agar kita mendapatkan ridhonya, sehingga Allah pun akan ridho terhadap kita. Kemudian saat aku naik pada tangga mimbar yang ketiga, tiba-tiba malaikat Jibril juga datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, wa man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu
famata fadakhalan nar fa'abadahullah. Muhammad, kata malaikat Jibril, ketika ada orang yang menjumpai bulan Ramadan, ada orang yang menemukan bulan Ramadan, namun keluar dari bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dalam artian, di dalam bulan Ramadan dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak mau melaksanakan kewajiban yang berupa puasa di bulan Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau kita doakan orang tersebut dijauhkan dari surganya Allah? Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita sebagai makhluk ciptaan Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena solawat merupakan salah satu modal utama kita untuk bisa mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan Rasulullah kelak pada hari kiamat, yang mana pada saat itu tidak ada seorang nabi pun yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh baginda Rasul dalam salah satu hadisnya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya paling utama-utamanya manusia di sisiku kelak di hari kiamat. Siapakah mereka? Apakah mereka dari golongan orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah? Atau mereka golongan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi? Bukan. Sesungguhnya paling utama-utamanya manusia di sisiku, kata baginda Rasul, kelak di hari kiamat, mereka adalah golongan orang-orang yang aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena ridho Allah bergantung dan berada pada ridho orang tua kita, dan murkanya Allah berada pada murka kedua orang tua kita. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, faman asbaha murdiyan li muskhiton liwalidayhi fa ana anhu sakhitun. Barang siapa di pagi hari membuat ridho aku namun membuat murka orang tuanya, maka aku akan murka kepadanya disebabkan kemurkaan orang tua kepadanya. Wa man asbaha muskhiton li murdiyan liwalidayhi fa ana anhu radin. Namun barang siapa yang pagi hari membuat murka aku namun membuat ridho orang tuanya, maka aku akan ridho kepadanya disebabkan keridhaan orang tua kepadanya. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah dan sebagai umat Rasulullah haruslah betul-betul menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Karena amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan semua kemaksiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di dalamnya yang merupakan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya kita keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.